Hai semuanya, di video kali ini, Mimin akan menceritakan film pemersatu bangsat yang berjudul Mom's Friend 2 2016. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang udah gede, di mana dia itu nantinya akan dititipkan ke teman ibunya yang masih muda, dan juga merupakan seorang janda centil. Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama, hayu atuh kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang teleponan dengan pacarnya. Pria ini bernama Takgu. Di sini, dia diminta oleh pacarnya untuk melukisnya, dikarenakan si Takgu ini adalah seorang pelukis profesional. Setelah itu dia pun segera bergegas untuk menuju ke tempat melukis. Singkat cerita, Takgu terlihat sedang bersiap-siap untuk mulai melukis pacarnya. Dan kita sebut saja untuk pacarnya ini bernama Kokom. Yang juga diceritakan si Kokom ini adalah seorang model lukis juga. Setelah itu, Takgu pun mulai melukis si Kokom dengan penuh hati-hati, agar nantinya gambarnya bisa bagus dan membuat senang si Kokom. Setelah selesai, Kokom pun langsung menghampiri si Takgu. Tak lama setelah itu, kemudian mereka pun langsung bermantap-mantapan. Namun saat selesai pengencrotan, terlihat si Kokom yang sepertinya kecewa dan tidak puas dengan si Takgu. Dikarenakan pisang jumbo milik si Takgu ini letoy dan gak tahan lama. Sementara itu Takgu pun meminta maaf kepada si Kokom, dan langsung bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya yang berstatus janda pun langsung mengatakan kepada si Takgu, jika besok ia harus pergi ke Australia untuk menjalankan bisnisnya di sana. Dan untuk sementara waktu, Takgu pun akan dititipkan ke teman ibunya. Singkat cerita, teman ibunya pun akhirnya datang ke rumahnya si Takgu. Wanita ini bernama Jiwon, yang juga si Jiwon ini merupakan seorang janda. Sementara itu terlihat Takgu yang terpesona, melihat kebeningan teman ibunya ini. Ia pun nampaknya sangat senang karena bakal dekat dengan si Jiwon. Kemudian ibunya pun berterima kasih kepada si Jiwon karena ia mau merawat si Takgu. Hadah, padahal udah gede ya, udah jembutan atuh, pakai acara dirawat orang lain segala, padahal bisa sendiri ya. Setelah itu Jiwon pun mengajak si Takgu untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Jiwon, Takgu pun langsung disuruh untuk istirahat oleh si Jiwon, dan ia juga mengatakan jikalau si Takgu ini butuh sesuatu, ia siap untuk membantunya. Dan setelah itu, Jiwon pun membiarkan si Takgu untuk beristirahat. Singkat cerita, saat melihat si Jiwon memasak, Takgu pun mempunyai pikiran yang sangat-sangat kotor sekali dan busuk. Di mana si Takgu ini malah membayangkan si Jiwon memasak dengan keadaan telanjang. Kemudian si Jiwon pun memperkenalkan si Takgu kepada anaknya yang bernama Mina. Di sini Mina nampaknya menyukai keberadaan si Takgu di rumahnya. Dan terlihat juga dia langsung menyukai si Takgu sejak pandangan pertama. Singkatnya, saat Takgu sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja si Mina masuk, dan dengan sengaja dia pun membuka semua bajunya di depan si Takgu. Lalu ia berusaha untuk mengajaknya bermantap-mantapan. Akan tetapi, karena si Takgu sudah tergoda dengan Jiwon dan hanya ingin bermantap-mantap dengannya, Takgu pun tidak melayani si Mina, dan dia pun langsung keluar dari kamarnya. Saat sedang minum di dapur, tiba-tiba saja Takgu mendengar suara pemersatu bangsat dari kamar si Jiwon. Karena penasaran, dia pun langsung mendekati, dan mengintip kamarnya si Jiwon. Yang ternyata suara itu berasal dari si Jiwon, yang sedang asik berfantasi memainkan dan mencoblos apem legitnya. Melihat kesempatan itu, pisang jumbo milik Takgu pun seketika terbangun dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya si Jiwon, atau pada akhirnya mereka langsung melakukan. Wik. Keesokan paginya, terlihat Takgu yang sedang mencoba untuk melukis si Jiwon. Singkatnya, Jiwon pun melihat hasil lukisannya si Takgu. Namun saat Jiwon melihat hasil lukisannya, si Takgu yang berotak mesum ini malah berfantasi dan meresapi harumnya aroma apem si Jiwon.
Setelah itu Takgu pun masuk ke dalam rumah dan melihat si Mina yang sedang membersihkan ruangan. Di sini Mina yang melihat ada si Takgu, dia lagi-lagi mengajak si Takgu untuk bermantap-mantap dengannya. Karena si Takgu juga sama-sama lagi sakne, dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu, Jiwon yang baru saja memasuki rumah, tiba-tiba saja dia mendengar suara pemersatu bangsat. Karena penasaran, ia pun langsung mendekati sumber suara tersebut. Dan pada akhirnya dia pun terkejut saat melihat si Mina sedang melakukan wik-wik bersama dengan si Takgu. Singkatnya Jiwon pun mendatangi, dan terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Di sini Jiwon pun memarahi si Takgu, karena dia telah bermantap-mantap dengan si Mina. Sementara itu, Takgu pun menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena hilap. Karena sejujurnya dia lebih tertarik kepada Jiwon dibandingkan dengan anaknya, yaitu si Mina. Mendengar hal itu, Jiwon pun langsung menjadi luluh. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan pengencrotan lagi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jiwon dan Takgu pun rutin sekali bermantap-mantap di saat si Mina sedang tidak berada di rumah. Dan sejak itu pula si Takgu menjadi agresif sekali, memaksa, menggerepe, dan menggenjot Jiwon saat Jiwon tidak mau untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, Takgu pun terlihat mendatangi sebuah tempat melukis untuk menemui pacarnya. Namun di sini dia terlihat keheranan ketika melihat ada sebuah mobil yang terparkir di depan gedung. Dia pun mencoba berpikir positif dan langsung masuk ke dalam gedung. Namun ternyata di dalam gedung itu si Kokom sedang bermantap-mantap dengan seorang lelaki yang merupakan selingkuhannya. Dan mobil yang terparkir tersebut adalah milik selingkuhannya si Kokom. Mereka pun panik saat melihat si Takgu masuk ke dalam gedung. Dan si Kokom pun menyuruh selingkuhannya itu untuk keluar gedung melalui jalan samping. Pada akhirnya, kelakuan busuk si Kokom pun tidak ketahuan oleh si Takgu. Keesokan paginya Takgu pun terlihat sudah pulang kembali ke rumahnya si Jiwon setelah menginap di tempat pacarnya itu. Dia pun menyapa Jiwon yang sedang duduk manis sambil membaca majalah. Di sini Jiwon kemudian menyuruh si Takgu untuk membangunkan si Mina di kamarnya. Setelah itu Takgu pun masuk ke kamarnya si Mina dan membangunkannya karena hari sudah siang. Singkatnya saat Mina bangun, entah gimana ceritanya mereka berdua pun langsung bermantap-mantapan. Hadah, ini film kampret isinya cuma mantap-mantap doang. Di malam harinya usai mereka bertiga setelah selesai mabok-mabok tua, terlihat si Mina yang sudah tepar duluan. Sementara itu Takgu pun meminta jatah kepada si Jiwon, namun di sini Jiwon menolaknya untuk melakukan wik-wik di situ karena takut si Mina terbangun dan melihatnya. Singkatnya mereka berdua pun menuju ke kamar, dan tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Beberapa hari kemudian ibunya si Takgu pun akhirnya sudah pulang kembali, karena telah selesai menjalankan bisnisnya di Australia. Ibunya Takgu pun sangat berterima kasih kepada Jiwon, karena telah merawat si Takgu saat dia pergi ke Australia. Kemudian Takgu pun berterima kasih dan berpamitan kepada Jiwon untuk segera pulang dengan ibunya. Saat berada di dalam mobil, terlihat wajahnya si Takgu yang bersedih karena harus berpisah dengan si Jiwon. Yang intinya dia tidak akan dikasih jatah lagi. Begitupun si Jiwon rela tak rela dia pun harus melepaskan kepergiannya si Takgu dari rumahnya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. The druids respond, but their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can hear